Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para subscriber yang masih setia mendukung channel kami hingga saat ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung dengan channel kami, dukung kami ya dengan cara klik logo subscribe. Dan untuk kalian yang suka dengan konten kami, silahkan klik logo like dan juga share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Sebagai imbalannya, kali ini kami akan menggambar Ketua PSHT Cabang Kendal saat ini, yaitu Kang Mas Haji Supriyadi SHMH. Kang Mas Supriyadi, beliau adalah seorang pemuda gagah yang lahir di Desa Jenarsari, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, pada tanggal 2 Desember 1963 Masehi. Beliau mempunyai saudara seayah sebanyak 10 saudara dan mempunyai saudara sekandung sebanyak 4 saudara termasuk beliau. Dari saudara sekandungnya, beliau merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, yang ketiga-tiganya adalah perempuan semuanya. Ayah beliau bernama Bapak Cipto Suwarno, yang merupakan orang yang berasal dari Desa Sidomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal. Ayah beliau di masyarakat lebih akrab dipanggil dengan sebutan Pak Warno. Sedangkan ibu beliau bernama Ibu Hajah Asmanah, yang merupakan penduduk asli Desa Jenarsari, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Garis keturunan pendekar sepertinya sudah mengalir sejak dulu, karena ayah dari beliau, yaitu Pak Warno, dulu pernah menekuni perguruan silat asli Jawa. Meskipun belum terorganisir dengan baik, beliau pernah memimpin silat terbuka di suatu panggung pertunjukan. Dan jiwa kepemimpinan ayah beliau ini terwariskan kepada beliau, Mas Supriyadi. Hingga saat ini, beliau menjadi Ketua PSHT Cabang Kendal. Riwayat pendidikan beliau ketika sekolah dasar di Desa Jenarsari dan melanjutkan SMP di Wuleri dan STM di Kendal. Saat duduk di bangku STM, beliau hampir menyerah untuk tidak melanjutkan sekolah karena keadaan ekonomi keluarga beliau yang kurang mendukung. Namun sosok Mas Supriyadi bukanlah tipe orang yang mudah menyerah dan pasrah. Untuk membiayai pendidikannya dan demi mengejar cita-cita beliau rela saat STM sambil bekerja menjadi seorang kuli bangunan sebuah proyek. Sungguh berat perjuangan beliau untuk mengenyam pendidikan. Dan untuk kalian yang masih sekolah, jangan sia-siakan kesempatan kalian. Masa sekolah kalian adalah masa yang paling indah. Kalian harus menjadi orang yang berguna. Kita harus meneladani sosok Kang Mas Supriyadi. Awal beliau mengenal silat adalah ketika tahun 1979. Ayah dari Mas Budiono, yaitu Bapak Swiknyo Hadi Siswono, yang merupakan lurah desa setempat, sering mengadakan latihan sepak bola di balai desa yang diberi nama Persinar atau Persatuan Sepak Bola Jenar. Mas Supriyadi rutin mengikuti latihan sepak bola di sana. Saat itu Mas Budiono masih mengenyam pendidikan di Jogja. Pada suatu hari, Mas Budiono pulang ke kampung halaman. Karena merupakan anak lurah, kepulangannya langsung diketahui banyak orang, termasuk Mas Supriyadi. Suatu ketika, Mas Budiono berlatih menggerakkan gerakan silatnya dengan begitu lincah dan sangat indah untuk dilihat. Saat itu, Mas Budiono masih bersabu hijau. Seketika setelah Mas Supriyadi melihat Mas Budiono menggerakkan gerakan silatnya dengan sangat gagahnya itu, beliau langsung jatuh cinta kepada dunia persilatan. Dan beliau bilang kepada Mas Budiono bahwa Mas Supriyadi ingin berlatih silat dengan Mas Budiono. Mas Budiono pun sempat ragu, karena kan beliau masih sabu hijau atau belum warga. Namun keinginan hati Mas Supriyadi sungguh kuat untuk bisa mengikuti latihan silat. Beliau mengumpulkan calon siswa yang ingin ikut latihan, termasuk kakak dari Mas Budiono. Dan beliau mencoba membujuk Mas Budiono lagi untuk melatihnya. Pada akhirnya Mas Budiono pun melatihnya meskipun secara sembunyi-sembunyi. Pada saat itu, seragam Mas Supriyadi dan siswa lainnya berwarna kuning dan bersabu hitam. Hal itu dimaksudkan untuk membedakan mana yang pelatih dan mana yang siswa. Tak berselang lama, kemudian di tahun 1979 itu juga, Mas Budiono disahkan menjadi warga tingkat 1 di Jogja. Dan setelah itu, kembali melatih Mas Supriyadi secara resmi. Seragam yang tadinya berwarna kuning
direndam dengan wenter yang dimaksudkan agar warnanya berubah menjadi hitam. Alhasil, bukan warna hitam pekat yang didapatkan, namun seragam siswa malah berwarna abu-abu. Saat Mas Supriyadi sabuk jambon, beliau sudah diajak Mas Budiono melatih dan dijadikan partner melatih. Karena Mas Budiono kewalahan jika harus melatih siswa segitu banyaknya sendirian. Pada saat itu juga, beliau pernah sambung dengan siswanya Mas Bud yang juga seorang tentara. Jiwa kepemimpinan Mas Supriyadi mulai tampak ketika beliau bisa memimpin siswa segitu banyaknya. Dan ketika sabu hijau, pada proses latihan ada gali-gali yang mencoba mengganggu. Gali tersebut salah satunya bernama Mariono, yang merupakan ketua dari para gali. Anggota para gali tersebut bernama Mariono, yang sebagai ketua, Johnny, Harry, dan Zeri. Setelah ditantang, spontan Mas Budiono berdiri dengan gagahnya akan meladeni tantangan yang diberikan. Namun, pergerakan Mas Budiono dihalangi oleh Mas Supriyadi yang masih sabu hijau. Beliau berkata, "Kula mawon Mas, sing ngurusin iki. Nek Mas Bud menang boten kondang, nek kalah nggih boten wirang. Nek kula kan nek menawi menang kondang Mas." Pertarungan sengit pun terjadi dan Mas Supriyadi berhasil mengalahkan Mariono. Tak terima dengan kekalahan, salah satu anak buah Mariono berusaha berbalas dendam. Saat setelah maling di daerah Terminal Bahurekso, Zeri yang merupakan salah satu anak buah dari Mariono melihat Mas Budiono sedang berjalan kaki, dan dia berniat ingin membalas dendam karena ketuanya dikalahkan oleh murid dari Mas Budiono. Zeri berniat untuk menghadang Mas Budiono, namun ternyata gerak-geriknya saat maling sudah dipantau oleh massa. Dan ketika Zeri ingin mencelakai Mas Budiono, para massa sudah terlebih dahulu mengeroyok Zeri hingga tewas. Pada tahun 1983, tepatnya saat kelas 12 STM, Mas Supriyadi disahkan menjadi warga tingkat 1 yang pengesahannya masih menginduk di Semarang. 1 tahun kemudian, yaitu tahun 1984, beliau mengembangkan PS1 di Patebon. Dan di tahun 1985, Mas Supriyadi menjadi pelatih terbaik se-Jawa Tengah. Saat itu beliau bekerja sebagai satpam yang dididik di Bogor. Pada tahun 1988, beliau menjadi satpam di PT Tekmako Kaliwungu, dan beliau menjadi satpam teladan karena kedisiplinannya. Dan beliau pun menjadi satpam terbaik di Jawa Tengah dan DIY. Setelah itu, beliau dijadikan kepala satpam. Namun, salah satu syarat menjadi kepala satpam adalah sarjana dan minimal S1. Setelah itu, beliau melanjutkan S1 di Fakultas Hukum Untak Semarang. Pada saat kuliah, beliau masih bekerja sebagai satpam. Pada tahun 1994, beliau disahkan menjadi warga tingkat 2. Dan pada tahun 2006, beliau lulus S1. Dan beliau pun melanjutkan ke S2 di Unisula Semarang. Beliau pernah menjadi atlet terbaik Jawa Tengah. Beliau merupakan seorang pemuda yang berpendidikan tinggi dan mempunyai jiwa kepemimpinan, sehingga dipercaya untuk memimpin di LBH Bahurekso Kendal, memimpin ketua KONI periode tahun 2014 sampai 2018 tingkat Kabupaten Kendal. Beliau adalah Korwil atau Koordinator Wilayah Jawa Tengah, Wakil MUI Kendal, dan masih banyak lagi yang dipimpin beliau. Setelah menjadi satpam, kini beliau menjadi advokat atau pengacara dan merupakan penyuplai rongsokan terbesar ke Jakarta dan Bekasi. Tidak main-main, per bulan beliau bisa menyuplai 200 ton rongsokan. Pesan yang saya dapat saat proses wawancara adalah, semua jerih payah pahitnya perjuangan pasti akan terbayarkan dengan hasil yang sangat memuaskan. Jika dari kalian ada yang mau ditanyakan atau ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan apabila ingin request mau digambarkan salah satu tokoh public figure, bisa DM ke akun IG kami.
Linknya ada di bawah deskripsi, atau bisa tulis di kolom komentar. Sekian cerita menggambar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.